morning, selamat pagi. Pada siang hari ini ya, kebetulan semalam habis hujan guys ya. Hujan jadi banjir di mana-mana, lihat ya. Bekasnya banjir ya, banjir di mana-mana. Semalam hujan tidak berhenti ya. Pagi hari ini alhamdulillah agak cerah ya, walaupun masih mendung, tapi aku masih di Cipiring ya, di Kendal ya. Nah, kita lihat di sini areanya guys, basah kena air ya, basah kena hujan semalaman. Jadi di area sini tuh rentan sekali sama banjir ya. Jadi kalau banjir semalaman tidak berhenti, itu akan cepat membuat air naik dan tergenang ya. Apalagi di sini dikelilingi sungai ya, sungai-sungai yang besar-besar, jadi agak riskan dengan masalah banjir dan air. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak bercerita tentang banjir guys. Saya akan mengulik nih ya, akan bercerita tentang lihat nggak tanaman di bawahku guys. Apakah ada tanaman di belakangku? Lihat dengan baik, lihat dengan seksama. Adakah yang tahu tanaman ini apa? Ada yang tahu nggak guys? Tanaman apakah ini? Sudah dimati dengan baik guys. Sudah tahu? Ada yang tahu nggak ini jenis tanaman apa? Ya, oke. Di belakangku ini adalah tanaman pule, atau bahasa latinnya Astronia scolaris. Namanya cantik ya, keren ya. Nama-nama tanaman dengan bahasa latinnya itu luar biasa, cantik, keren gitu ya. Ya, jadi di belakang ini adalah tanaman pule. Lihat dengan baik-baik ya. Bentuk daunnya itu lucu ya kan guys. Ya, bentuk daunnya ya. Dan dia itu bisa tinggi sekali nih tanaman ini ya. Dan ini sudah jarang, ini termasuk tanaman langka ya. Pada saat ini jarang ditemukan tanaman pule ini. Nanti saya akan membahas tanaman pule ini, untuk apa aja sih tanaman jenis ini. Dan ini kita dapatkan dari Dinas Kehutanan guys ya. Jadi Dinas Pertanian dan Kehutanan. Ini termasuk tanaman yang langka ya. Jadi tanaman pule atau nama latinnya Astronia scolaris itu memiliki beberapa khasiat dan beberapa fungsi guys ya. Nah, ini tanaman di belakangnya. Antara lain dia juga bisa sebagai obat tradisional ya, mengobati malaria ya. Ternyata dia bisa untuk mengobati malaria, yaitu kulit pule itu digunakan untuk mengobati malaria karena mengandung alkaloid yang dapat membunuh parasit malaria. Nah, ini jenis tanamannya guys, yang bisa untuk mengobati malaria. Kemudian juga untuk mengobati demam ya, tanaman ini untuk mengobati demam. Jadi daun pule dapat digunakan untuk mengobati demam karena punya sifat antiseptik ya, dan antipirelik ya. Tuh, ternyata nggak nyangka ya. Dan yang gini ternyata punya sifat yang manfaat obat gitu ya. Kemudian untuk mengobati sakit kepala ya, dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala karena punya sifat analgesik ya, tanaman ini ya. Kemudian juga untuk mengobati gangguan pencernaan. Jadi daun pule ini digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan karena memiliki sifatnya karminatif.
nanti di lagi apakah itu karminatif kemudian. Selain itu juga untuk mengobati luka guys. Jadi dia kan bergetah ya, getah kulit itu dapat digunakan untuk mengobati luka karena punya sifat antibakteri. Bayangin, makanya kenapa tanaman ini sering ditanyain orang, diburu orang, tapi tidak tahu tanaman ini ada di mana. Jadi di wilayah Kendal di PPSLU Cepiring ya, Panti Lansia, tanaman ini ada deh, dan ditanam banyak ya tanaman pule ini. Jadi menurut tadi literatur ya, AI itu ya, bahwa tanaman pule ini digunakan sebagai obat. Bagaimanakah cara menggunakannya ya? Yang pertama adalah kulit pule ini ya. Jadi kayu ini kan lihat ya. Jadi pule ini kulit kayunya unik ya. Dia punya bintik-bintik gitu ya. Lihat ya. Kulitnya itu ada bintik-bintiknya ya. Bayangin aja. Ini kayak dibuat bintik-bintik kutil gitu ya. Ternyata punya bintik-bintik ya kulitnya itu. Jadi beda dengan tanaman kayu pada umumnya ya. Ini ya pule ini ya. Jadi kulit pule direbus ya dengan air, kemudian diminum airnya untuk mengobati malaria, demam dan sakit kepala ya. Jadi ini kita lihat ya, kulitnya tadi tuh guys, yang warnanya itu berbintik-bintik ya, berbintik-bintik ini ya, seperti ini itu dipakai untuk obati demam, malaria dan sakit kepala itu dengan cara direbus kulitnya ya. Ini tanamannya kan masih beberapa tahun ya, jadi masih kecil, tapi dia masih bisa tinggi besar guys. Kemudian daunnya itu daunnya yang unik ini juga dengan cara direbus, kemudian airnya diminum untuk mengobati demam dan gangguan pencernaan. Ini daunnya kalau dilihatin kan kayak daun beberapa jari ya, kayak daun pacira ya, cuman dia agak bulat gitu. Kemudian getahnya pule, ternyata dia punya getah nih ya, di sini itu dia punya getah untuk diolaskan pada luka, untuk mengobati luka. Bayangin, lihat kan bentuknya ini unik guys. Nih ya, batang-batang tanamannya ya, ini unik banget. Bahkan bentuk daunnya yang berjari ini juga unik. Ternyata dia punya ini ruas-ruas ini ya, kayak dilukis gitu ya. Ini tanaman pule ya. Tapi juga harus diperhatikan juga jenis tanaman pulenya itu harus yang sudah diidentifikasi sebagai Astronia scolaris ya. Jadi jenis tanaman pulenya itu harus sesuai spek gitu ya guys ya, harus jenis tanaman-tanaman yang itu sesuai dengan bahasa latinnya Astronia scolaris ya. Gimana cara mengembangbiakan pule ini ya, tanaman Astronia scolaris ini, nama latinnya yang unik, yang cantik gini ya. Saya sambil duduk ya guys, boleh kan ya. Jadi dia berkembang biak itu pertama dengan cara generatif ya. Generatif yaitu dengan biji ya, dan vegetatif atau stek batang. Kebetulan kita dapatkan tanaman ini tuh langsung sudah lewat vegetatif ya, lewat dari batang ya guys. Jadi biji pule itu dapat disemaikan dan ditanam langsung di lapangan ya, jadi ternyata ada bijinya ya. Kemudian kalau stek batang pule dapat diambil dari tanaman yang sehat dan ditanam melalui media tanam yang sesuai. Jadi ini bisa dikembangkan, satu lewat biji, yang kedua lewat vegetatif batang, stek batang juga bisa ya. Dan ini membutuhkan sinar matahari yang secara langsung guys untuk jenis tanaman pule ini ya. Yang pasti untuk tips budidaya tanaman pule ini ya, pertama itu harus
punya lokasi yang sesuai dengan iklim dan tanaman. Karena apa? Eh, ini tanamannya besar, jadi butuh lahan yang lumayan luas. Jangan ditaruh di halaman perumahan yang sempit gitu, karena ini tanaman ini besar banget guys. Ya bisa besar gitu ya. Kemudian perawatannya harus baik, teratur pada saat dia kecil. Kalau sudah besar itu biasanya tanaman tuh bisa lebih kuat dan mencari makanan sendiri ya. Kemudian juga harus dipangkas daunnya ya, supaya dia punya bentuk yang cantik gitu ya. Ya. Jadi tanaman pule ini ternyata nih dia apa ya, difungsikan sebagai banyak tanaman obat, tanaman yang berfungsi untuk kesehatan ya. Bentuknya memang di bawah itu kayak mekrok gitu ya, kayak berkembang, tapi dia bisa juga sebagai tanaman peneduh karena dia besar ya. Kita lihat tunjangannya di sini ya guys, tapi di sana juga itu ada tanaman pule. Jadi di sini dulu itu dikasih beberapa jenis tanaman ya. Jadi dikasih tanaman untuk ditanam dan sebagai penghijauan. Nah ini juga ada tanaman pule di sini ya. Nah ada nyebutnya kayak pule payung karena mungkin dia mekar seperti payung gitu ya. Di belakang itu kelihatan kan ya. Ini jenis tanaman pule. Nah ini juga. Ini tanaman pule ya. Jadi siapa yang butuhkan tanaman pule atau Astronia scolaris ini untuk obat atau pengobatan bisa di daerah sini guys, di Kendal. Tadi ada di panti lansia Cepling ya di sini, karena banyak nih kan, dari daunnya, bahkan getahnya, bahkan kulit kayunya berfungsi semua. Dan itu amazing ya, itu luar biasa. Karena jenis tanaman obat di Indonesia itu kan banyak, dan terkadang kita itu tidak tahu, walaupun ada di sekitar kita, kadang kita itu tidak ngeh, kita tidak paham, kita tidak tahu ya. Nah kalau dilihat guys, jadi tersebar ada tanaman tabebuya, ada tanaman pule ya. Tadi yang saya sebutkan seperti apa bentukan tanaman pule. Kemudian juga ada tanaman sirih juga ya, ada daun ungu juga gitu ya. Dan di sana ada sawo kecik gitu ya, sawo hijau. Yang jarang itu kan seringnya sawo warnanya coklat itu, tapi sawo warnanya hijau tapi sudah matang. Tapi kebetulan kalau di sana hujan guys, jadi becek ya, banyak genangan air, jadi bahaya ya. Kemudian yang dijelaskan di sini bahwa kayu dari tanaman pule itu bisa dimanfaatkan ya. Kayunya itu untuk bahan bangunan, kerajinan, juga di samping itu juga untuk furniture. Tapi karena itu jarang ya untuk dikembangbiakkan ya, budidayakan, jadi mahal kayu pule ini ya. Kemudian kulit kayunya tadi sebagai fungsi sebagai obat, kemudian ya daunnya juga, selain itu juga untuk pakan ternak bisa guys. Daunnya yang ini ternyata pakan ternak seperti kambing itu doyan ya. Dia juga fungsi yang lain itu sebagai tanaman hias dan peneduh. Memang cantik bentuknya, makanya pule payung kan, bentuknya kayak payung gitu ya. Mekrok gitu ya, mekrok itu melebar ke atas ya, seperti payung ya. Oke, sudah diamatin dengan baik. Jadi kalau yang butuh tanaman pule
silahkan merapat ke sini. Di sini ada tanaman boleh untuk obat ya. Oke, aku Aning, Masker Indonesia. Selamat siang, dah selalu sehat dan bahagia. Dadah.